Statement sebagai beranda sebagai band, gue belum habis. Pembuatan album terlama sih. Gue umur 45, gue mulai beranda dari tahun 2001. Hampir setengah hidup gue dihabisin di band ini. Agak blow on sih, agak bodoh kalau misalnya band ini belum bisa bayar balik ke gue. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Balik bersama gue Faraz Fauzi di Hai Podcast. Kali ini Kisum dan saat ini saya bersama The Brandals. Halo, Hai Online. Hai Online sih, betul kan? Hai Online. Iya. Nama lu? Dan saya Faraz. Lahir tanggal? Lahir tanggal 24 dan weton saya itu dulu 1 lebih. Satu lebih. Pasti zodiak lo Scorpio. Betul. Gila kan lu nggak hati-hati sama gue lo. Gaji lo sekitar nggak deh. Jadi baru saja The Brandals melangsungkan aksi liarnya di Twin House Melawai hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Menyiapkan album terbarunya yang akan rilis di bulan ini ya. Soon. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang album ini? Ya, produksi album ya. Yeah. Sebetulnya produksi dalam sejarah hidup gua dan mungkin anak-anak juga ini pembuatan album terlama sih. Lama kan? Ya 10 ya. 10 tahun. 10 tahun. Terakhir 2011 ya. Berangkat 10 tahun belum. Maksudnya ini album terbaru, lumayan banyak sukanya juga, banyak dukanya. Happy-nya juga ada. Seru lah, complicated pokoknya. Mantap. Ada lagi mungkin insight tambahan dari Mas Eka, Mas Radit? Kalau fokus produksi album ini juga lama juga ya, produksi album ini udah sampai 3 tahun dicul tuh dari The Truth. 2017 lah produksi. 4 tahun ya. 17 ya. Single kita juga Dicicil satu-satu. Ya. Tapi ini apa namanya, kendala terbesar waktu sih. Oke. Karena ya gimana ya, udah beda, maksudnya gimana ya, semua udah bapak-bapak, semua literally udah berkeluarga. Nah, dari banyaknya insight tambahan dari kehidupan keseharian kalian sebagai seorang bapak dan sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, itu dari ranah produksi dan kreatif sih gue emang lihat banyak perbedaan sana sini ya dengan katalog Brandal sebelumnya gitu. Tapi ini sore nih untuk album ini Mas Tony masih terlibat kan ya? Masih, kreatifnya? 100% masih. Oke, dan masih. Terasa nggak sih perubahan itu cukup signifikan itu dari materi Brandal sebelumnya dengan yang sekarang? Ada nggak yang distintif gitu? Ada sih yang jelas. Ada, apalagi kalau dikomparasi sama Degenerate ya. Degenerate itu kan highly produced ya, kalau bisa dibilang, dalam artian sintetik dan produksi dari teknologi studio lah. Karena kita dibantu sama produser dan kita memang niat mau ngerombak, dalam artian PMA Marahin baru masuk waktu itu, terus mau ngasih warna dan identitas yang baru buat Brandals. Kita eksperimen lah di situ judulnya. Dan berhasil menurut gua keluar album Degenerate dan berhasil membawa Brandals ke tempat baru lagi, walaupun dicerita sebagian penggemar tapi pada akhirnya menerima juga gitu, karena ya kita harus berubah gitu. Kalau stuck terus ya mau gimana gitu kan, nggak bisa berkembang. Kalau album ini sih menurut gua mengcapture semangat akumulasi Brandals dari awal yang raw ada, masih ada, sampai yang fase setelah Degenerate pun kita bikin gitu, kayak Retorika misalnya itu masih membawa elemen modern dan current lah, apa namanya, masa kini sebenarnya. Sebenarnya album ini malah lebih variatif sih. Betul. Musik nggak senada semua. Kalau Retorika kan masih Retorika di genre itu kan masih dibungkus di yang sama. Kalau ini beda sih. Dari kacamata saya ya sebagai pendengar Brandals. Kacamata kan? Ada apa di kacamata? Dari kacamata
pendengar dan Wah, terbalik. sorry. Saya dengan beralasan dari kecil banget dari Piye. Oh yang bener loh. Iya. Sekarang umur berapa? 28, 27, 28. Oh, masih tua ente dari saya. Boros sih mukanya. Saya dijudge. Boros mengejar kita. Nah itu saya mendeskripsikan Brandalas itu sebagai salah satu pionir Jakarta Sound. Memang iya. Wah iya. Enggak ada anjing. Nah itu Jakarta Sound itu. Jakarta Sound. Apa tuh? Bingar Jakarta. Jakarta Sound. Iya. Saya juga Jakarta Sound. Jakarta Sound itu khas banget dari Brandalas, terus rekan-rekan IKJ juga ada di FM. Wih, kita nggak ada GK aja loh. Maksudnya Oh, barengan sama anak GK. Iya, Bibis. Betul. Iya. Sama. Ya. Nah, itu identitasnya kayak ada tuh muncul di lagu itu, The Truth Is Coming Out. Nah, bagi Mas Eka selaku kita lirik kan pasti. Ya. Apa sih yang disampaikan di lagu tersebut? The truth. The Truth Is Coming Out. Yaitu kebenaran. Mantap. Kebenaran. Jadi berdasarkan surat At-Taubah ayat enggak deh. Ya, kalau misalnya itu cerita itu sih gimana negara kita anjing gue serius begini. Tapi emang nggak gue album ini tuh merupakan refleksi 10 tahun kita personal di Belanda sebagai warga negara Indonesia yang udah ngelaluin naik turunnya dinamik sosial politiknya Indonesia dan gue nggak bisa nulis siapa yang lain selain refleksi gue sama keadaan yang udah terjadi sekarang dari pemilihan presiden, pemilihan DPR, oligarki, pembohongan publik, bencana alam, segala macam lu ngerti sendiri lah gitu kan. Jadi ya tumpahnya di sini semua termasuk The Truth itu. Particularly kalau The Truth tentang gimana yang kebenaran itu ditutup-tutupin, dibolak-balik, terus kita di pembohongan publik lah kayak gitu. Pada akhirnya dengan ketahuan juga. Single Belum Padam ya setelah itu ya. Ya. Belum Padam yang ada apa sih? Tarung Itu tarung bebas. Tarung bebas yang tradisional ya. Iya. Itu apa idenya? Ide dasar dari itu? Kayak itu menggambarkan kondisi di negara kita sekarang kayak semuanya seperti hutan rimba atau Kasihan. secara literal aja kan menggambarkan. Kalau itu sih lagu Belum Padam sih merefleksikan kita ya untuk album kelima ini yang udah kalau itu emang beda sendiri kayak Belum Padam tentang refleksi diri kita sih. Oke. Statement sebagai Branda sebagai band, gue belum habis. Oke, Belum Padam. Iya. Kita di Brandel sih. Sama yang muda-muda boleh diadu. Tapi kalau dari sisi video klipnya sih itu kita waktu itu Awalnya nyari director yang awal gitu dari pada akhirnya kita ketemu siapa? Alan Subakir, Alan Subakir ya? Sinema Pinggiran. Sinema Pinggiran. Dibantu sama dia. Dia kan kebetulan waktu itu emang posisinya lagi tidak di Jakarta tapi di Riau. Kepulauan Riau. Bintan. Bintan. Kita sharing-sharing ide. Awalnya kan si Eka tuh pengennya kita bikin satu video yang melibatkan Tong Setan. Iya. Gue tadi mau ambil, jadi ada komunitas tong setan perempuan loh, banyak cewek tong setan di Medan. Kayak begitu kalau naik motor Jack kagak pakai cuma celana jepit, celana pendek, kagak pakai helm, wah gitu anjing nekat sih menurut gue. Itu menurut gue sekelumit potret rakyat yang nggak terhighlight gitu kan. Oke. Anomalinya gila banget udah cewek kayak gitu. Terus panen banget, cuma waktu itu lagi pandemi nggak bisa mereka. Gak ada aksi. Nggak ada. Budget juga terbatas. dari Medan itu berapa jam juga ya Polisi udah niat mau nyamperin mereka gitu. Cuma waktu itu kenapa ketemu si Alan gimana ya? Ya keterbatasan budget lah kita. Yang paling murah, yang paling murah. Benar kita kan gimana caranya akhirnya ya si Alan itu Nawarin. Gua ada ide nih bang. Kebetulan kan di tempat gua tinggal di pelabuhan itu suka ada tarung bebas di situ. Abang-abang yang suka ngangkut barang tuh malamnya tuh mereka kadang-kadang suka mengekspresikan mungkin salah satunya ya nyari duit juga kali tambahan ya. Mereka suka taruh bebas kayak Fight Club gitu. Akhirnya syuting lah di situ gitu. Ya udah akhirnya kita bikin skema lah dan lain-lain. Walaupun fightnya koreografi ya, tapi beneran ada gitu. Bener. Baru bulan lalu akhirnya Preambul muncul. Iya. November awal ya. Iya. Itu
apa ya, ibaratnya paling relevan sih dengan kondisi saat ini yang ngangkat tentang hustle culture, terus apa culture? Hustle? Iya. Oh iya. Berarti kalau nggak itu milenial tuh sekarang gitu. Segala fenomena fast pace yang ada terutama di Jakarta ya. Ya. Itu apa sih yang dikonsumsi? Bisa menangkap fenomena seperti itu gitu loh. Ya gimana, lu nggak bisa escape, Iya nggak sih, bisa ya. kabur dari situ gitu. Lo pasti buka Instagram yang lo liatin berita demi berita yang absurd. Gamblang. Maksudnya lo kira gue goblok Semua orang tahu gitu sebenarnya. Kayak gitu. Nah, dengan adanya makin banyaknya fenomena yang seperti itu yang membuat kita gede nih. Itu kalau dari segi lirikal dan kreatif itu lebih terbantu nggak sih atau malah lebih capek? Ya kalau tematik lirik gitu sih buat gue terutama ya terbantukan sih Karena kan kalau lu berkarya semakin banyak penderitaan karya lu. Nah itu suffering for your art. Misal The Brandals terbentuk di Norwegia yang hampir nggak ada masalah gitu. Belum tentu bisa membuat Betul. Lirik seperti ini. Bisa jadi. Iya sih. Semua orang punya penderitaannya masing-masing loh. Iya sih. Berarti cukup bersyukur hidup dan besar di negara dunia ketiga. Semua orang sih juga pasti terinspirasi juga kayak kita bikin preambul ya. Ya lo sebelum tidur buka Twitter setengah jam ngeliat yang lo follow misalkan media massa, ya isinya ya itu udah. Terus kalau menyambung pertanyaan lu apakah membuat lebih kreatif atau enggak, kan ya kan itu membuat kita lebih kreatif, cuman pertanyaannya sekarang negara membiarkan nggak orang untuk kreatif? Nah, itu. Ntar tahunya kita Jujur gue deg-degan sih. kita mau berkarya kayak ini nih, ada lagi undang-undang ini, undang-undang itu yang Kita kata-kata mau rilisin album sebenarnya, karena ada banyak ya kita mempertanyakan ini aman gak ya dirilisnya. Ada satu lagu judulnya Kafir. Oke. Kayak gitu. Bocoran. Kayak gitu kayak bocoran ya, karena kita mau ini udah kerana agama kan, hal yang paling sensitif di negara ini. Kita semua Islam dan Muslim, tapi ini Insya Allah. Tapi di situ kita kayak nyorotin fenomena kenapa kita gampang banget sebagai orang Islam yang ngejudge orang, oh lu kafir, lu pasti neraka, lu pasti nggak masuk surga, lu patut dimusuhin, lu kayak siapa lu Tuhan kayak gitu kan. Gitu. Jadi hal kayak gitu deh. Terus nanti lihat deh satu paketannya. Kita tuh sampai konsultasi sama lawyer. Jadi lirik gue gelar nih, kira-kira aman gak lirik kita mau bikin sampul kayak begini, artwork, kita mau bikin klip kayak begini. Jadi teliti dulu sama dia, ya masih aman sih pokoknya, asal lo nggak menunjuk satu institusi atau keputusan individu atau siapa yang disebut, itu masih aman. Kalau di berarti bisa dibilang Brandals di album kelima ini lebih berani dibandingkan The Brandals 20 tahun lalu. Mungkin album paling kritikal sih. Apa ya? Jangan ngeritik orang sih, jangan keresahan. Menunjukkan apa yang ada aja. Paling tajam bukan gue bilang. Beda kondisinya dengan Brandals saat itu. Kondisi negara juga berbeda pada saat itu. Saat itu awal-awal Brandals kan demokrasi masih baru ya. Betul. 2001 kebebasan orang merasa bebas gitu ya kan dengan itunya. Kalau ini era ini emang kita lagi politik lagi bergejolak banget nih, semua sampai anak kecil juga diajarin politik gitu yang sekarang kan. Jadi maksudnya udah nempel banget di masyarakat sih. Jadi otomatis kita mau kesana juga arahnya. Ini album paling politik ya? Bisa jadi, saya bilang. Kalau sebelumnya kan lebih ke sosial rata-rata kan berarti. Kalau ini lebih sosial commentary, kalau lebih politik sih. Walaupun gue bukan gini, kita semua atau gue particularly yang nulis lirik bukan tipe yang gue tahu kasus ini patah ini lo nggak yang begitu, cuma as in kritik saya opini dan ekspresi politik keresahan kita terhadap kondisi politik negara Indonesia gitu. Ini merujuk kembali ke era poster cafe zaman dulu. Kita ngobrolin substansi itu boleh lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak lain kalau nggak lain. Berbagai substansi adiktif itu
hilir mudik kan di era itu di zaman itu yang mampir di berbagai band juga pada awalnya. Kalau dari mas-mas The Brandals nih atau The Brandals yang udah dewasa, secara umur dan secara keseluruhannya itu masih relevan nggak sih untuk menghubungkan kalau rock and roll itu harus substansi gitu. Yes. Substansi itu cuma pelarian, beneran deh. Substansi yang adiktif ya. Ya gue kira kita bukan corong atau spokesperson yang berhak untuk lu nggak boleh using drugs atau lo kalau main band enakan mabok enggak kayak gitu juga. Semua orang punya perjalanan sendiri sih kayak gitu. Ya pilihan itu lo kalau mau menggunakan atau enggak. Udah banyak contohnya kasusnya. Lo udah tahu buktinya saintifik dan juga faktanya kayak gimana kalau abusing kayak gimana kayak gitu. Jadi ya udah punya nalar dan intelijensi masing-masing lah kayak gitu kan. Iya sih. Udah dibalikin kalau sendiri. Kalau misalnya lo bilang haruskah rock and roll dengan berat juga gue bilang kagak kayak gitu. Gue terinspirasi sama band-band kayak Straight Edge, Aimake, Fugazi, Mandorfred. Sukses aja bisa aja kayak gitu. Tapi ada juga ancur-ancuran kayak Ministry, Al Jourgensen sampai sekarang masih nyuncau kayak gitu. Ya terserah lo gimana. Kayak gitu. Bicara tentang nilai rock and roll, perlu gak sih kita bahas ini, nggak apa-apa lah ya. Itu kayak agak sedikit bergeser gitu loh. Ya yang namanya pergeseran makna pasti ada kan ya dari tahun ke tahun. Cuma kita balik ke inilah kemarin Grammy Award. Baru pengumuman beberapa minggu lalu yang menang Best Rock Artist atau Favorite Rock Artist itu Machine Gun Kelly. Oh iya? Machine Gun Kelly. Dia? Machine Gun. Cowoknya sih itu ya. Kaget kan? Pacarnya Megan Fox. Cowoknya Megan Fox. Betul. Nah itu juga nih. Itu kan ada banget kan pergeseran kan berarti ada tuh nilai rock and roll. Apa? Favorite Rock Rock Artist. Artist. Menang. Apa nominasi menang? Lawannya siapa aja? Sama Foo Fighters sama gue lupa satu lagi, pokoknya 4 artis yang menang. Tapi emang kalau permainan sih itu Grammy ya? Grammy. Ya, itu kan sistem yang berbeda menurut gua ya, sistem musik di sana apa ya, industri musiknya ya gitu sih. Tapi sama aja sih yang kayak AMI gitu di sini juga disetel juga. Iya. Kalau ngomong rock mah luas banget. Yes. Rock ya. Iya. Rock and roll lain lagi. Rock tapi rock tuh udah Beda lagi sih. ada distorsi dikit tuh dibilang rock. Iya sih. Kan itu luas banget. Rock itu attitude. Rock itu cewek yang pakai biasanya. Kuritan apakah mereka perlukah untuk menjadi gatekeeper atau Sebenarnya sih untuk menjaga nilai luhur kemurnian dari atau ya udah aja biarin aja. Kalau gue sih sejalannya umur ya, makin open minded dengan musik sih ya. Betul. Kita harus hargain dari musik dangdut lah, pop lah, apalah ya. Mungkin dulu idealis masih muda sih ada ya, wah apaan sih aliran tapi makin menua ya kita sebenarnya sih. Kalau gue sih makin open minded aja sih. Iya. Buat Wawasan mereka kan sekarang kalau yang muda-muda sekarang kan lebih dibantu dengan digital dan lain-lain gitu. Emang mungkin kalau dari gue tanggung jawab kita sebagai mungkin dulu lahir duluan di waktu itu di tahun 2000-an gitu mengusung musik ke sekarang tuh mungkin beberapa lah yang bisa bertanggung jawab untuk skena musik sekarang gitu kayak gitulah. Jadi kayak mungkin contohnya ya kalau misalkan kita beda kota kayak di Bandung kan dulu solid gitu. Begitu nyebrang ke tahun 2000 itu udah mulai ya masing-masing gitu yang mungkin bukannya kita menggurui mereka tapi kayak apa yang kita usung ke sekarang itu kayaknya agak lost gitu. Kayak gitu sih. Dan mungkin mereka juga yang benar-benar sekarang lebih ke distract lebih ke mengenal ke dunia digital. Kayaknya ya karena perkembangannya beda lah sih. Macamnya lebih gampang. Jadi keterbatasan itu menghadirkan suatu kesempurnaan. Kesempurnaan juga sih tapi. Kalau misalnya gue ngomongin zaman dulu lebih solid sih. Ya nongkrong apa gulik dan lain-lain. Kalau sekarang kayak ya udah masing-masing aja kali ya. Ya mungkin gue nggak tahu juga sih. Kalau dulu kerja nomor sekian nomor 1 musik. Kalau sekarang ya semua ada musik ada. Kalau sekarang gitu.
Sebenarnya kalau ada purist itu sih nggak apa-apa sih, mungkin mereka ya asal mereka nggak mengganggu yang lain ya, nggak lu bukan pang, lu gua pang ya, nggak usah gitu amat juga. Kalau lu paling pang ya udah gitu. Ya terserah asal lu nggak ganggu. Cuman sebenarnya menyatukan scene Jakarta ya, terutama itu kan ketika waktu dulu awal kita di BBC itu semua aliran tuh, nggak ada penjajahan lu metal lebih keren daripada pop katro gitu, udah nggak ada gitu. Itu kan yang terjadi di akhir 90-an kan, terjadi clash antara genre kan. Betul. Terus kalau di Jakarta era BBC itu kan semua genre itu masuk gitu di situ. Maka itu kenapa akhirnya scene Jakarta gede saat itu. Cuman sekarang kan udah luas banget. Ada yang mempertahankan inti dari keaslian genre sih, menurut gua nggak apa-apa juga sih. Soalnya udah hilang tuh. Emang bener sih, udah hilang, udah kayak hilang tuh aliran-aliran itu gitu. Iya sih. Aliran udah nyampur. Biarkan berjalan dengan sendiri. Iya, asal nggak ganggu orang lain. Jangan judgmental lah gitu. Lu nggak usah ngejudge lu lebih baik dari yang lain kayak gitu. Lebih keren sih kalau sekarang sebetulnya. Lebih keren sih sebetulnya kalau anak sekarang. Iya sih. Muncul di berbagai titik, tetapi secara kita mungkin mereka tidak kenal satu sama lain, tapi secara muncul bagus gitu. Yang diserap semakin banyak. Betul. Kalau dulu kan ya udah performa sini, bikin band banget deh gitu, cuma per titik doang. Sekarang udah bagus. Kalau sekarang lebih, tapi tongkrongan keren dulu kan. Iya makanya Tongkrongan lebih intim gitu kalau dulu. Lebih intim. lo semua harus nongkrong. Kalau sekarang ya, Nongkrong beneran, bukan nongkrong di. kalau sekarang nongkrong yang penting ada wifi. Ngobrol tentang album kelima yang akan hadir, terus tentang skena. Anjir gua agak dulu gitu sih ngobrol tentang skena. Ini terakhir aja sih. Gimana harapan antara redaksional aja dari masing-masing personel untuk masa depan dari Brandals dengan formasi terbaru? Jangan. Ini nggak formasi baru juga sebenarnya. Iya, tersegar satu. Yang acuh. Masih paling segar. Ya, mudah-mudahan banyak hal-hal positif lah ke depannya, terutama di tahun depan. Begitu nanti keluar album, kayak kita pecah jerawat gitulah. Ya, ke depannya mudah-mudahan ya mungkin ada tur ya. Manggung, tur, terus situasi juga semoga udah mungkin kondusif gitu kan. Selain keluarga juga ya kita mungkin akan menuju ke ranah yang lebih lebar lagi lah, yang lebih cuan. Karena kan istilahnya kita tidak selamanya kerja dengan orang gitu. Waktunya mungkin kita juga bekerja sendiri untuk menghasilkan cuan. Gitu. Hidup butuh cuan. Sadarilah itu ketika muda ya. Seperti kita. Nabung. Jangan boros-boros. Ya mudah-mudahan Brandals bisa lebih fluid berkarya sih kalau itu. Lebih solid juga. Ya, lebih solid dan nggak gampang mentok lagi. Iya. Informasi tentang sekarang mudah-mudahan lebih solid sih. Bagi duitnya juga lebih banyak. Ada lagi? Kalau gue ya kayak Firman gitu tadi, emang proyeksi kita di 2022 nanti dan kedepannya insya Allah gitu si Brandals mau dijadiin unit bisnis gitu. Wow. Kita udah maksudnya belajar, jujurnya kita belajar dari muda-muda, kolektif kayak Sun Eater atau Studio Rama atau Berita Angkasa kayak gitu. Anak-anak muda yang udah ngerti landscape industri musik yang baru nih kayak gimana dan mereka udah bisa monetize kayak gitu. Itu hal yang generasi gue waktu itu nggak kepikiran sama sekali. Gue datang, kita semua terutama mungkin datang dari generasi yang bilang tadi, kita udah bermain musik, mabok, asik main, dah kelar, duitnya nggak tahu kemana gitu kan. Tapi gue enak main gitu. Cuma kalau anak-anak generasi baru ini kayak gue main musik enak, tapi ada duitnya dong kayak gitu. Gue bikin karya art bukan cuma buat gratisan nih kayak gitu. Udah harus ada return of investment-nya gitu. Jadi kita sih terinspirasi sama kolektif itu dan rata-rata semuanya juga udah invest waktu banyak ke Brandals. Gue particularly secara pribadi, gue umur 45, gue mulai Brandals dari tahun 2001, basically udah 20 tahun, hampir setengah hidup gue dihabisin di band ini.
agak blow on sih, agak bodoh kalau misalnya band ini belum bisa bayar balik ke gua kayak gitu. Makanya kita beresin manajemen, kita rekrut manajer baru Boris namanya gitu. Jadi biar dibenahin lah gitu ya pergerakan bisnisnya itu. Gitu. Ya mungkin startnya kita bikin franchise. Cabang ya. Lastly ini aja sih, siapapun boleh jawab untuk memberikan gambaran tentang album kelima, satu kalimat apa yang paling cocok? Itu kan ada judul ya, Era Agresor. Wih. Oh lu belum tahu ya? Udah. Oh ya. Maksudnya ini kayak liner notes gitu lah. Oh. Satu kata atau satu kalimat. Gue itu sih disadarin waktu kemarin ngobrol sama si Jimmy Malo di ngobrol itu. Ini tajam nih tajam nih anak James sekarang musiknya nih bilang gitu. Iya, tajam sekarang berandal sekarang. Jadi itu mungkin gue mau bilang. Tajam. Pisau sedap. Tajam ya. Gitu ya. Ya simak album yang paling tajam. Radals di album kelima Era Agresor yang rilis di radio. Pada Desember ya Allah. Desember tanggalnya belum nih ya? Ya kalau 18 22 ya. Kalau 22 tuh ulang tahun kita. Oke. Selalu di bawah naungannya Disaster Records yang terkenal. Disaster Records. Pantengin aja terus media sosial dari Brandals. Dan thank you banget Brandals. Sama-sama. Sawadika. Hadir. Sawadika. Atur nuhun. Atur nuhun sami-sami di mana? Sundana? Di mana? Jatinang Road. Jatinangor. Jatinangor. Sunda Empire ya man. Di paspornya beda ya. Ya sekaligus kita menutup pembicaraan kali ini. Terima kasih yang udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube High Online. Jangan lupa juga mengunjungi situs High Online. Silakan search sendiri di Google kalau udah pada tahu pasti. Ya. Thank you, Brandal sekali lagi. Terima kasih. Drums sucks. Kalau ada sip.